Oke guys, balik lagi bareng gue di channel Wongso TV ya. Kali ini masih seputar arang. Pokoknya arang masih menjadi favorit di channel Wongso TV, karena memang usaha ini jarang sekali guys. Dan juga sekalian promosi, kalau mau beli arang ke tempat Pak Zahril, Dusun Kendor, Desa Banding, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Bisa dilihat sendiri ini ya. Ini penampakan penataan dari dekat ya. Ini cuma dikasih penguat ini bambu, 3 bambu, dan penataan sebenarnya tidak harus rapi. Ini loh, ini kan ada mogolan ini. Yang pertama tidak harus rapi. Karena apa? Kok Pak Godril ini menggunakan rapi? Karena nantinya hasilnya maksimal guys, seperti itu. Kak, tidak rapi karena banyak yang growong, nanti itu menyebabkan amblong. Nanti kalau amblong itu nanti bisa menyebabkan kebakaran, jadi tidak jadi arang, malah jadi abu. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, untuk efektif waktu lah, karena kan pembuatan arang tidak 1 sampai 2 hari. Kalau yang kapasitas 1 ton ini 8 kintal lah, 8 kintal sampai 1 ton ini kurang lebih 5 sampai 1 minggu. Ya cepet-cepetnya 5 hari, kalau lama-lamanya itu 1 minggu sampai 8 harian lah. Kalau yang di atas tadi kan yang baru dibongkar itu, kalau bisa dilihat itu kan ada orang itu baru bongkaran, itu kan kapasitas 6 sampai 7 kuintal, itu 4 sampai 5 hari. Kalau di sini yang ini kan, ini kapasitas 1 ton, ini kurang lebih ya 8 hari lah lama-lamanya. Kita mengambil estimasi yang paling lama. Jadi penataannya harus rapi supaya nanti hasilnya maksimal. Dan itu yang di bawah, untuk metode penataannya ya, saya berikan ya bukan edukasi ya, pokoknya lihat saja lah. Ini cuma penjelasan sedikit biar kalian paham pembuatan arang itu bagaimana. Penataannya seperti ini biasa. Penataannya biasa seperti ini. Yang di bawah itu menggunakan kayu bakar, kayu rencek, kayu yang kecil-kecil seperti ini. Nah itu yang bawah situ kan. Yang di atasnya mulai tengah-tengah itu besar, dan di atas sendiri juga kayu rencek. Karena apa fungsinya nanti? Fungsinya agar pembakaran itu lebih mudah. Kalau kayu besar-besar kan pembakarannya agak lama guys, jadinya ditaruh di tengah. Kalau di bawah sudah nyala banget, intinya sudah nyala banget, jadi di tengah itu mengikuti. Dan di tengahnya pun dikasih ini arang mogol. Arang mogol itu arang setengah matang. Ini untuk nantinya biar supaya cepat menyala. Seumpamanya itu buat umpan katanya Bu, seperti itu guys. Nah ini full kayu asam. Ini berbeda nanti hasil kayu asam. Kalau kayu asam itu nyusut itu berkurang lah. Kalau kayunya 1 ton itu jadinya paling ya 7 sampai 8 kintal. Kalau kayu biasa kayak sono keling tadi, kan ada kayu sono keling, kayu keras kan, sono keling, akasia, itu nyusutnya hampir separuh ya, 6 sampai 7 seperti itu. Kalau memang pembakarannya bagus seperti itu. Yang nyusutnya sedikit ya kayak ini kayu asam, tapi memang relatif agak susah nyarinya. Dan harganya pun tinggi guys, karena nanti tujuan untuk pembuatan ini, kalau ini kan sudah dikontrak dengan pabrik, Pak Godril itu sudah kontrak dengan pabrik, harus menggunakan full asam. Nah itu untuk harganya itu sekarang di 6.000. Kalau dijual di retail itu mungkin orang-orang yang kecil, baru usaha kecil-kecilan kayak di pasar ya, itu mungkin ya 5.000, 4.000 seperti itu. Berbeda-beda, setiap tempat berbeda-beda. Karena tujuannya ini nanti buat briket, buat campuran arang batok. Arang batok pun Pak Godril juga sudah buat guys. Dan sebenarnya di sini juga biasanya dikasih, ini paling kapasitas cuma 5 kintal, ini kecil. Nah ini ada patok, cuma patok seperti ini guys. Ini patok. Dan ini aramnya. Aram itu untuk menutup, nanti ditutup aram full. Itu ditutup dari atas, itu ditutup aram itu ya campuran dari
tanah. Kalau ada ya berambut, kalau nggak berambut ya luduan geraji. Luduan geraji itu kalau ada orang yang mebel itu kan ada kayak serbet-serbetan kecil-kecil, itu luduan geraji, seperti itu juga bisa. Kalau nggak ada juga menggunakan jerami atau damen. Kalau enggak ya menggunakan berambut atau sekam, seperti itu. Sekam itu seperti ini guys. Itu sekamnya jatuh satu itu karena memang tempatnya di jurang. Kita akan melihat panen ya, ini ke atas dulu. Itu ya dari dekat seperti itu ya tadi ya. Mungkin kalau ada yang mau usaha arang, mau belajar ke sini juga boleh kok. Setiap hari. Dari jam ya kalau ada mungkin jam 9 itu banyak sudah sampai sini. Sebenarnya jam 8 sudah sampai, tapi yes, amannya jam 9 sampai jam setengah 5. Jam 4 lah, jam 4 aja, jam 4 seperti itu. Nah itu baru panen itu. Wah, sangat ngebul sekali itu. Panennya seperti ini. Ini karena memang lagi kering atau cuacanya memang panas, jadinya agak meleduk guys. Meleduk kita berdebu seperti itu. Kalau hasilnya ini hasilnya bisa dilihat ini lah, bukan kaleng-kaleng hasilnya guys. Ini hasilnya besar-besar loh ini, dan juga kering. Tandanya arang kering itu suaranya gini. Aduh, ini suaranya. Ini arang kering. Ini arang kering. Ini bahannya sono keling, akasia. Kayak itu. Kalau arang batoknya itu. Sebentar guys. Itu kita lihat dulu pemanenannya. Biaya karena memang kan bercampur dengan aramnya untuk yang kecil-kecil, dan harganya pun beda, yang besar-besar, yang kecil, dari yang kecil banget juga nanti harganya beda. Yang besar-besar harganya ya sekitar 3.000 4.000. Kalau yang agak tengah-tengah nanti grade B itu ya harganya sudah di 3.000 2.000 sampai 3.000. Kalau yang kecil-kecil banget kadang ya 1.500 gitu, tapi ya sudah lumayan guys. Ini hasilnya, ini bisa dilihat sendiri. Mantap gak Mas Rahman? Mantap, ini sudah gelumrut semua ini. Ini kita lihat untuk arang batoknya. Ini arang batok, pembuatannya di ini. Kalau lebih simpel lagi, kalau yang banyak batok kelapa menggunakannya ini guys, tong. Ini tong besi tok, ini tidak dimodif apapun. Nanti buat arang enak. Kalau itu yang dimodif itu kan yang unlimited, itu kita sehari kuatnya berapa buat berapa, mau 10 ton juga bisa itu kuat. Kalau ini kan memang membutuhkan waktu, paling satu hari 2 tong lah. Satu tongnya ini kapasitas kalau mentah itu 1 kintal sampai 1,5 kintal. Kalau jadinya nanti 60 sampai 70 kilo kalau memang pembakarannya berhasil. Hasilnya kayak gini. Nih, hasilnya bos. Bisa dilihat untuk arang batoknya, ini nggak kaleng-kaleng pokoknya. Kualitas. Nah, ini kering banget ini. Kualitas bos. Kalau mau lihat langsung ya ke sini, bisa main-main ke sini. Free kopi pokoknya. Kalau pas ada, kalau nggak ada ya dimohon maaf karena memang tempatnya agak jauh dari rumah. Kalau membuat tempat seperti ini agak jauh dari rumah supaya tidak mengganggu tetangga guys. Seperti itu. Ini hasilnya batok. Ini nanti tujuannya buat briket. Kemarin sudah buat briket kok, sedikit tapi cuma buat contoh. Ini kayaknya di sini briketnya. Itu briketnya. Kita ambil satu ya. Ini buat briket ini. Ini hasil briketnya, tapi belum sempurna ya, namanya juga jaran. Ini kemarin kan fokusnya di arang kayu, terus beralih ke batok, terus ingin membuat briket, tapi ya sudah layak jual, tapi agak grade A banget, grade B lah. Hasilnya seperti ini, mantap pokoknya. Untuk bahannya juga simpel, kayu itu. Kalau pinggir-pinggirnya itu yang tadi kan tidak menggunakan apapun. Kalau ini dikasih
genteng seperti itu. Ini lebih mudah, genteng ini genteng menggunakan genteng terus dipopoi kayak dilumuri tanah itu guys. Itu masih ngefull, itu masih menyala itu tandanya. Ini waktu sudah menunjukkan jam 5, ini sudah sore ini. Tapi untuk panenan belum selesai, mau diselesaikan hari ini katanya. Itu yang hasilnya tadi sudah terjual 8 karung yang sudah dimasukin 3 karung itu, dan masih itu ya. Itu kalau 10 karung lagi juga bisa. Kalau mau beli itu harus WA dulu atau DM ke TikToknya Pak Budril. TikToknya itu Syahril Arang, bisa dilihat di TikTok Syahril Arang. Ini untuk bahan bakarnya, wah bahan full kayu asam bos, tidak kaleng-kaleng. Ini langsung saja yang mau belajar, yang mau beli, yang mau menjual langsung saja ke Syahril Arang. Oke, see you di video selanjutnya bos. Cheers.